faithful, strong and kind in your arms. I find my rest, my refuge, my peace, my righteousness. Yeah. In the shelter of your grace, I surrender day by day. Yes, Lord, I trust, I believe you take care of me. Amin. Terima kasih Pak Sutarjo. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah Zoom Family Ministry hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan Pak, saya aja yang pipa, Pak. Pak, ya Bu yang John, saya. saya Oke. bisa, Pak. Bisa ya. Oke, silakan Ibu. Silakan dimulai. Iya, iya. Saya udah nyampe. Oh ya. Puji Tuhan. Silakan. Enggak apa-apa Pak Joni ya. Pak Joni udah siap Nggak juga apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Tadi saya pikir Ibu nggak siap, belum bisa, ya udah saya gantikan. Kalau Ibu bisa. Ya, silakan Bu Jansil. Shalom, Tuhan berkati. Ya. Suaranya jelas Pak. Jelas. Bagus Bu, bagus. Ya. Ya. Pak Hendra tadi sudah doa atau belum Pak? Belum ya. Sudah dibuka doa oleh Pak Sutarjo tadi. Recording in iya. progress. Ya. Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita boleh dipertemukan dalam persekutuan yang indah sore hari ini. Dan kita percaya ada lawatan Tuhan terjadi buat kita. Hadirat Tuhan memenuhi di dalam ibadah kita ini sore hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita menaikkan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami puji.
Engkau layak kami sembah. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, inilah Tuhan ucapan syukur kami ya Tuhan pada sore hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang setia, yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kesembuhan terjadi bagi kami. Kelepasan, kemenangan terjadi bagi kami, setiap kami yang ada sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang baru Tuhan. Biarlah hikmat Engkau berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya semua kami yang ada sore hari ini Tuhan. Kami terima lawatan Tuhan, kami dijamah ya Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan boleh menjadi Tuhan Yesus pedoman di dalam kehidupan kami, tuntunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya untuk pelayanan firman. Ya, silakan waktu dan tempat. Pendeta Paulo Warwu. Tuhan Yesus berkati. Oke, sudah saya berdoa, nggak kedengaran rupanya ya. Mari kita berdoa lagi. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sekali lagi bersyukur kepadamu. Engkau telah Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. 11. Ya. Ya, oke. Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Sebab itu binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah di dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melakukannya. Saya ulang membacanya di Indonesia Literal, terjemahan Indonesia Literal Translation demikian. Oleh karena itu, sebagaimana Roh Kudus berkata, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam pemberontakan seperti pada waktu pencobaan di padang gurun. Tempat para leluhur telah mencobai aku. Mereka telah menguji aku, bahkan telah menyaksikan perbuatan-perbuatanku 40 tahun. Sebab itu aku muak terhadap generasi itu dan berkata, mereka senantiasa tersesat dalam hatinya, dan mereka tidak memahami jalan-jalanku. Maka dalam geramku aku telah bersumpah, sekali-kali mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah mendengar suara Roh Kudus dalam hati. Nah, bagaimana caranya mendengar suara Roh Kudus dalam hati? Orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus tidak mungkin mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, selalu logika, ya, selalu logika. Makanya kita dengarkan kan, kalau ada perdebatan-perdebatan atau diskusi, mereka selalu berpikiran akal, masuk akal, harus masuk akal. Itu. Seperti misalnya contoh ya, ketika kita berbicara, kita berdoa dalam nama Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu tidak masuk akal bagi mereka. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita menyebutkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus, itu tidak masuk akal mereka. Berpikir itu adalah orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Tidak masuk akal. Itu karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati. Nah, pertama-tama, untuk memahami suara Roh Kudus dalam hati, yang pertama adalah menerima ajaran kebenaran. Kita harus menerima dulu ajaran kebenaran itu.
tanpa harus memperdebatannya, tanpa harus mempertanyakannya. Kita jadikan kita menjadi kertas yang kosong, lalu kemudian dituliskan kebenaran di atasnya. Itu menerima kebenaran seperti itu. Seperti seorang bayi yang baru lahir. Dia percaya 100% kepada mamanya, kepada ibunya, kepada ayah ibunya. Dia tidak pernah mempersoalkan apapun yang diberikan kepada dia oleh orang tuanya, dia terima. Kenapa begitu? Karena orang tuanya juga tahu persis apa yang mereka berikan kepada anaknya, bayi ini, adalah kebutuhannya pada saat itu. Jadi menerima kebenaran itu adalah menerimanya dengan semua akal budi, semua pengetahuan kita yang kosong, lalu kemudian kita masukkan di dalam diri kita. Makanya Amsal mengatakan bahwa awal pengetahuan adalah takut akan Yahweh. Tapi orang-orang yang fasik menghina didikan. Amsal pasal 1 ayat 7 dan 8. Itu menerima kebenaran itu. Jadi nenek moyang kita yang dimasukkan di sini adalah umat Tuhan yang keluar dari tanah perjanjian ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Mereka berjalan di padang pasir itu. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, maka kalau kita temukan nanti di dalam Bilangan, Tuhan sendiri berkata bahwa sesungguhnya perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan itu hanya 40 hari lamanya. Hanya 40 hari. Tapi Tuhan jadikan menjadi 40 tahun oleh karena mereka memberontak. Oleh karena mereka tidak menerima kebenaran. Kenapa kita sulit bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Oleh karena kita senantiasa mempertentangkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab dengan kebenaran kita sendiri. Jadi menerima kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu, Alkitab yang yang saya pegang ini saya ubah dulu supaya bisa nampak. Sorry, saya sebutkan. Kita terima kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu. Dimulai dengan kata pada mulanya. Dalam bahasa Ibrani itu memakai kata beresit. Itu dimulai dengan kata dari beresi. Itu dari bar. Bar itu bayi. Ya, bayi. Ya, kalau kita mau lihat bayi, seorang putra. Itu, tapi kita nggak membahas itu Bapak Ibu. Sampai nanti ditutup dengan kitab Wahyu pasal 22. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, itu ada konsekuensinya. Lihat di layar, Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, namun penghibur yaitu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Yesus di situ disebutkan, namaku Yesus, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya saya hanya mengingatkan kepada kita pasti sudah tahu semua. Karena kita juga masing-masing belajar Alkitab. Tapi hanya mau membawa kita renungan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu, yang pertama, dia melahirkan baru, melahirkan kembali. Sesuai dengan percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat, yaitu namanya Nikodemus, di di Yohanes pasal 3 ayat 5. Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga.
Nah, Tuhan Yesus itu mengingatkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah harus lewat kebenaran, harus lewat jalan kebenaran. Apa yang dimasukkan? Itu merujuk kepada Yohanes pasal 14 ayat 6. Apa Yohanes 14 ayat 6? Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga jika tidak melalui aku." Itu diajar kepada kita. Itu pekerjaan yang pertama dari Roh Kudus. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah di dalam 2 Korintus 12 ayat 3. Membuat seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tadi pagi kami kami ada renungan diskusi di Komal di TikTok. Bapak Ibu, ada salah seorang dari Malaysia ya yang bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu luar biasa. Itu melalui diskusi. Tetapi bukan hebatnya yang memberitakan Injil. Bukan hebatnya pendeta-pendeta yang ada di situ. Bukan hebatnya para apologet. Tapi Roh Kuduslah yang menggerakkan saudari itu untuk masuk ke dalam komal dan dia mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, membuat dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sekarang saudari tersebut sedang dibimbing dan ada waktunya nanti dia akan dibaptis. Itu luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Yang pertama tadi melahirkan baru. Yang kedua membuat seseorang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang tertulis adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kita orang Kristen meyakini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para tokoh-tokoh teolog kepada kita, yaitu Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi seluruh kitab yang dipegang oleh orang Kristen ada 30, ada berapa? 29 tambah 39 tambah 27, yaitu 66 kitab. 66 kitab. 66 kitab. Lalu saudara-saudara kita di Katolik itu ada kitab sejarah namanya, dan kitab sejarah serta kitab tradisi suci itu namanya deuterokanonisasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Tetapi deuterokanonisasi ini adalah kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab daripada tradisi gereja mula-mula. Itu dimasukkan. Yang ketiga tadi ini masih poin menerima ajaran kebenaran. Memimpin dalam seluruh kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus itu mengisafkan akan dosa. Apa ini maksudnya? Mengisafkan akan dosa. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status kita diubah. Status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari orang yang dihukum menjadi orang yang dibenarkan. Menjadi orang yang menerima anugerah. Dan kita bukan lagi orang berdosa tetapi menjadi anak. Yohanes pasal 1 ayat 12. Siapa yang percaya dalam namanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim.
menjadi anak Bapa di sorga. Jadi kita sekarang anak yang sudah diadopsi. Tetapi sebagai anak, kita masih hidup di dunia. Hidup masih di dunia ini. Nah, kadang kita lemah. Dua tokoh di dalam Alkitab. Satu tokoh yang pertama mengingatkan, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Paulus. Mengatakan bahwa berjaga-jaga dan berdoalah dalam roh, karena roh memang penurut, daging lemah. Artinya bahwa dalam kelemahan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diubah statusnya dari orang berdosa menjadi orang yang ditebus, Roh Kuduslah mengisafkan kita ketika kita punya kelemahan. Roh Kudus mengingatkan kita dan menolong kita, memampukan kita untuk bertobat dan tidak meneruskan jalan yang salah itu, tapi kembali kepada jalan yang benar. Itu yang dimasukkan mengisafkan akan dosa, supaya jangan berbuat dosa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi, mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati adalah menerima ajaran kebenaran. Ada kebenaran yang tertulis, yaitu seluruh Alkitab, dan ada kebenaran yang tidak tertulis, yaitu pekerjaan Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu sendiri. Itu yang disebut dengan kebenaran yang hidup. Itu Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus. Yang kedua, gimana caranya menerima suara Roh Kudus dalam hati? Memberi diri dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Memberi diri dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi hati-hati dalam hal ini. Kembali ada fenomena yang terjadi tahun 70, tahun 90, dan tahun 80-an, 2010 pernah terjadi, sekarang kembali terjadi lagi. Ada orang ya di Jakarta, satu gereja, pendetanya, hamba Tuhannya mengajak ketawa dalam roh. Dan mereka tertawa dalam roh, terbahak-bahak. Ada yang tergelempar. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu adalah ilmu hipnotis. Saya katakan ini, saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Teriak-teriak sampai orang sudah tidak teratur lagi di dalam gereja. Sampai tersingkap-singkap semua. Ya. Sampai akhirnya kerepotan mereka menutupi. Terbahak-bahak, ketawa, tergelempar. Ada yang berguling-guling. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak seperti itu. Roh Kudus itu memberikan ketertiban. Dia tertib. Dan saya tidak pernah membaca satu ayat pun, jangankan satu ayat, satu kalimat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada orang yang tertawa-tawa oleh karena diurapi oleh Roh Kudus. Tidak pernah ada. Mungkin saya kelewat satu ayat, bisa jadi, tapi saya tidak pernah baca. Makanya hati-hati pengajaran akhir zaman ini, Bapak Ibu. Hati-hati. Syukur-syukur Pak Gembala ya bisa menseleksi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan kita di family ministry ini. Dan beberapa kali saya perhatikan, walaupun saya nggak ikut di bawah, ya cukup saya diberkati karena ada pengajaran.
Itu Bapak Ibu. Jadi memberi diri baptis oleh Roh Kudus. Matius 3 ayat 11, sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan. Tetapi yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku. Yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Di membaptis kamu dalam Roh Kudus itu tadi adalah melahirkan kembali, melahirkan baru. Artinya apa? Dari orang berdosa, dari pendosa menjadi orang benar. Kemudian dibaptis dengan api bagaimana? Ini ya. Dibaptis dengan api itu artinya apa? Disucikan. Seluruh dosa-dosanya itu dibakar habis. Habis dihanguskan segala dosa-dosanya, sehingga dia sekarang menjadi orang yang baru. Jadi memberi diri dibaptis oleh Roh Kudus itu bukan tergelempar-gelempar, tetapi ada perubahan dalam hidup. Nah, bagaimana tanda-tandanya nanti, ciri-cirinya orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Nanti nampak dari perilakunya, dari karakternya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Nanti akan lihat di sana. Dia akan memiliki buah roh, mengasihi, mengampuni, suka memberi, dan seterusnya. Hal yang ketiga, memohon dengan doa yang sungguh-sungguh. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Nah, setelah mereka berdoa, terguncanglah tempat yang di dalamnya mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka memperkatakan firman Elohim dengan keberanian. Jadi orang yang dibaptis oleh Roh Kudus itu, ya, orang yang mendengarkan suara Roh Kudus itu, sudah dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah orang yang berani memperkatakan firman Elohim, firman Tuhan. Kisah 9 ayat 17. Dan Ananias pun pergi, dia masuk ke dalam rumah itu. Dan sambil menumpahkan tangan atasnya, dia berkata, "Hai saudara Saul." Saul ini adalah Saulus. "Tuhan yaitu Yesus yang telah tampak kepadaku di jalan yang engkau tempuh, telah mengutus aku supaya engkau dapat melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Kita ingat ceritanya Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Bagaimana Tuhan minta supaya Ananias mengurapi Paulus untuk mengesahkan dia menjadi rasul. Dan kemudian Paulus diurapi dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian dia bisa melihat kembali. Dan sejak dari itu ada keberanian untuk memberitakan firman kebenaran. Poin yang keempat, ini mungkin yang perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Memelihara kekudusan. Moto gereja kami, Bapak Ibu, moto gereja itu adalah Holiness unto the Lord. Holiness unto the Lord ini kudus bagi Tuhan. Kudus bagi Tuhan itu seluruh kami mendapatkan pengajaran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kudus. Dari luar, dari dalam itu harus kudus. Pikiran kita harus kudus untuk Tuhan. Pandangan kita harus kudus untuk Tuhan. Pendengaran kita harus kudus untuk Tuhan. Langkah kita pun harus kudus untuk Tuhan. Kudus itu dari kata kados. Kados artinya dikhususkan untuk Tuhan. Maka jadi moto gereja kami adalah Holiness unto the Lord. Dan kalau orang yang sudah kudus bagi Tuhan, maka seharusnya dia hidup di dalam kebenaran.
1 Korintus 6 ayat 17. Namun orang-orang yang terikat kepada Tuhan, dia menjadi satu roh. Jadi dia mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Orang tersebut hindarilah percabulan. Setiap dosa apapun yang seseorang dapat berbuat, itu adalah di luar tubuh. Tetapi yang melakukan percabulan, dia berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan yang kamu bukanlah di milikmu sendiri. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Oleh karena itu kita jaga. Sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakan Allah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Oh, saudara-saudara, luar biasa. Kita harus kuduskan bagi Tuhan. Ada satu orang kemarin, maaf kata, seorang pendeta saya marah sama dia. Saya marahi. Ini melalui komal. Karena pendeta tersebut seakan-akan memberikan kelonggaran bahwa orang Kristen itu boleh bercerai. Dan diberikan, dia menjelaskan bahwa boleh kok orang Kristen bercerai, kecuali dia bilang, makanya kan kecuali karena ada percabulan, kecuali karena ada perzinahan, dia bilang seperti itu. Lalu saya luruskan, Pak Pendeta, baca dengan baik-baik ayat tersebut. Tidak ada Tuhan Yesus mengizinkan perceraian hanya karena ada kata kecuali. Kalau baca ayat sebelumnya, lalu kemudian jangan stop kepada kecuali karena berzina, maka lanjutkan kalimat berikutnya, ayat berikutnya, sebetulnya Tuhan Yesus sangat ketat. Tidak mengizinkan sama sekali ada perceraian. Kalau ada orang yang bercerai, itu karena kekerasan hatinya. Tetapi kedua, kalau ada orang yang bercerai, itu harus diampuni dan harus kembali menyatu dengan suami atau istrinya. Karena kalau dia bercerai berarti dia menentang roh Elohim, Roh Kudus. Dia bilang ke saya boleh berbeda pandangan, gak ada masalah. Tapi ketika dia bilang tolol kamu, di situ saya marahi dia. Saya marahi pendeta tersebut. Dia seorang apologet. Betul-betul saya marahi, akhirnya lari. Saya bilang ini penyebabnya lah ajaran kekristenan ngaco. Ya. Dengan orang-orang mendengarkan pengajaranmu seperti ini, maka orang-orang Kristen yang punya masalah tidak lagi menyelesaikan masalahnya, tapi dia selesaikan dengan perceraian. Maka ajaran-ajaran semacam ini kita harus lawan. Ya, harus lawan. Selidik punya selidik, ternyata juga dia mengalami apa yang sedang diajarkannya. Jadi memelihara kekudusan. Kekudusan itu apa? Kekudusan tempat tidur. Menjaga hubungan suami istri. Menjaga pikiran kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Menjaga ketika kita berbisnis. Jangan berbisnis seperti dunia. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa pedulikan keuntungan orang lain. Yang penting aku untung, lu rugi mah lu urusan lu. Gua berbisnis. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Itu memelihara kekudusan. Memelihara kekudusan hubungan antara komunikasi di dalam keluarga. Memelihara kekudusan antara komunikasi antara gembala dengan jemaat. Saya bilang sama jemaat saya, kalau
saudara-saudara sudah tidak cocok dengan penggembalaan yang saya lakukan, jangan tinggalkan Tuhan. Lebih baik cari gereja yang cocok dengan saudara. Lebih baik saudara tinggalkan saya. Kalau saudara tidak cocok dengan aturan kebenaran firman Tuhan yang saya ajarkan, tidak cocok dengan cara-cara penggembalaan yang saya lakukan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap Anda harus jaga hidup kudus, dan jangan juga Anda mempertahankan diri harus di sini. Lebih baik cari gereja di mana saudara cocok, supaya saudara jangan bersungut-sungut, supaya saudara tetap hidup kudus, dan saya juga tetap hidup kudus. Itu. Jadi ada kelegaan, ada apa namanya, enak hubungan kita jadinya. Yang kelima, mendengar firman kebenaran. Tadi sudah saya sampaikan di atas, mendengar firman kebenaran. Saya baca satu ayat saja. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia juga kamu yang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, perjanjian yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus itu yang memeteraikan iman kita. Dan kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam Injil kebenaran. Ada di dalam Injil Euangelio. Euangelio itu adalah pribadi sang penyelamat. Itu yang perlu kita ceritakan kepada dunia. Bukan diri saya, bukan hebatnya saya, bukan spektakulernya saya, bukan saya hebat melakukan keajaiban, mujizat, bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan, bukan. Tetapi kenapa bisa saya lakukan itu? Oleh karena karunia yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan itu adalah pemberian yang diberikan kepada kita. Saya lanjutkan saja. Yang terakhir Bapak Ibu, ini mudah-mudahan ini yang terakhir. Menyadari karunia-karunia yang berbeda. Jadi kita ini memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda. Saya langsung saja, ini saya catat di dalam Alkitab, minimal ada 22 karunia di dalam Alkitab yang langsung, secara langsung tertulis. Saya sebutkan satu persatu. Misalnya di dalam Efesus dikatakan, tadi Ibrani ya, kita udah baca Ibrani tadi. Di dalam Efesus 4 ayat 11, karunia rasul, karunia nabi, karunia penginjil, karunia gembala, karunia pengajar atau guru. Itu ada 5 karunia di dalam Efesus pasal 4. Nanti nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti diambil saja ini. Nggak usah buru-buru. Kemudian ada di dalam Roma, ada juga di dalam Matius, ada di dalam 1 Korintus, semuanya. Ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia menasihati, karunia memberi, karunia pemimpin, karunia kemurahan. Yang ke-14, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan. 18, karunia bernubuat, karunia membedakan roh. Ya ada itu ya, roh-roh yang berbeda-beda. Kita pikir semua roh itu berbeda-beda rupanya. 21 karunia menafsirkan bahasa roh. 22 karunia untuk mengadakan mujizat. Dan 22 karunia ini kita bisa memilikinya minimal 3 sampai 5. Bahkan ada yang bisa memiliki sampai 7 karunia. Tetapi apapun itu karunia, itu adalah sumbernya dari sumber yang sama. Dan tidak ada yang lebih hebat di antara salah satu karunia ini. Semuanya sama.
Contoh misalnya, karunia bernubuat itu sama dengan berkhotbah. Dan juga bisa melihat, memiliki visi, bisa melihat. Itu bisa seperti itu. Karunia menasihati sama dengan karunia menggembalakan. Karunia hikmat tidak beda dengan pengetahuan. Karunia iman tidak lebih hebat dibanding dengan karunia menyembuhkan. Karunia berbahasa roh yang digembar-gemborkan sekarang ini tidak lebih hebat dibanding dengan karunia mengajar, memimpin, memberi. Tidak lebih hebat dibanding dengan menafsirkan bahasa roh itu. Tidak lebih hebat dibanding dengan karunia mengadakan keajaiban atau mujizat. Tidak lebih hebat dibanding dengan karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, atau guru. Jadi semua karunia ini semuanya sama. Mari kita mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Seperti yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hamba-Mu sudah berhenti, tapi hamba juga menyadari Roh-Mu yang kudus tidak pernah berhenti. Ajar kami terus-menerus supaya kami bisa mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati kami, berdasarkan Ya, kita harus benar-benar ya memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh ya kepada Tuhan ya, karena kita ini bukan hanya dipilih, bukan hanya untuk kita jadi orang pilihan saja tapi diam gitu ya, tapi harus bergerak ya. Kita harus menangkan jiwa-jiwa ya, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka juga dapat menerima kehidupan kekal ya. Jangan berpangku tangan ya, jangan berleha-leha ya. Itu yang tugas mulia itu yang harus kita lakukan selagi kita masih ada diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang besar ya, seperti Tuhan Yesus ya. Dia sudah melakukannya untuk jiwa-jiwa diselamatkan ya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua ya, semua ya, tidak pilih-pilih ya. Itu yang harus kita lakukan selagi kita masih diberi kesempatan kemurahan Tuhan. Amin. Kita boleh sehat, kita masih boleh melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, bukan kesukaan kita ya. Menjadi orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, saya sungguh diberkati ya. Saya catat itu semua ya, karunia juga saya diberkati sekali ya. Terima kasih Pendeta Apollo Warwu. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak menjadi luar biasa ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Besok kita akan dilayani oleh Pendeta Munte, Balin Munte ya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Pendeta Apollo Warwu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Jansil satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Apollo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya dan amin. Saya percaya semua apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bukan saja kita senang mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita akan masuk di dalam, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan naikkan satu pujian penutup ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Amin. Silakan yang doa syafaat. Silakan Baik, Pak mari Setiadi yang bersyafaat. Ya, baik, mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada petang hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang membekali hidup kami, supaya kami ya Tuhan, jangan mengeraskan hati ketika Tuhan telah memberikan sinyal-sinyal untuk memanggil kami percaya kepadamu. Dan supaya kami ya Tuhan, mengikuti apa jalan-Mu ya Tuhan, mengikuti segala kebenaran-Mu, supaya Tuhan kami tidak kena murka-Mu Tuhan. Jangan kami bersungut-sungut, jangan kami ngedumel Tuhan, jangan kami menghujat Tuhan, tetapi kami senantiasa berserah dan berserah apa yang Engkau tetapkan dalam hidup kami, apa yang Engkau perjalanan hidup kami, yang Engkau tetapkan bagi kami mau ikuti Tuhan, supaya kami tetap bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Apollo Warufu yang sudah memberikan renungan firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang memberikan kami motivasi untuk ikut Engkau, untuk taat kepadamu, dan untuk membukakan hati kami untuk percaya kepadamu, untuk tidak mengeraskan hati kami. Tuhan Yesus Kristus berkati pelayanan Bapak Apollo Waruwu, berkati jemaatnya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Tuhan, kiranya Engkau tambahkan pelayanannya Tuhan, tambahkan hikmatnya Tuhan, tambahkan pengertiannya akan firman-Mu Tuhan, supaya semakin hari semakin menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati sebagai seorang murid yang senantiasa taat akan firman-Mu, dan berikan kepada kami ya Tuhan kesehatan kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan FM ini, supaya FM bisa langsung, bisa berjalan makin hari makin baik di bawah pimpinan Bapak Komingguan. Berikan Bapak Komingguan hikmat untuk memimpin FM ini Tuhan ke depannya. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan, di bawah pimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, serta Kabinet Merah Putih Tuhan, serta segenap ya Tuhan aparat-aparat yang bertugas Tuhan, supaya kami semua bekerja dengan berdedikasi tinggi untuk membangun Indonesia ke arah Indonesia yang menuju Indonesia emas. Tuhan, biarlah itu cita-cita kami sebagai bangsa Indonesia, karena dengan kami berdoa bagi kemakmuran bangsa Indonesia, bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, itu juga menjadi kemakmuran dan kesejahteraan bagi kami Tuhan. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, supaya pemerintah dan bangsa kami melindungi setiap umat-Mu, melindungi setiap warganya untuk beribadah dengan bebas dan tanpa intimidasi, tanpa adanya pelarangan, tanpa adanya penghambatan. Kalau mereka yang menghambat, mereka yang menghalangi, supaya diberikan nasihat-nasihat, diberikan pengertian-pengertian, sehingga mereka insaf Tuhan,
bahwa negara kami ini adalah negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang harus kami junjung tinggi supaya juga dalam pengadilan Tuhan, di dalam pengadilan kiranya Tuhan hukum dia tegakkan dengan seadil-adilnya. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Hukum tidak dimain-mainkan Tuhan, tidak dimanipulasi, tetapi berjalan sesuai dengan maksud daripada hukum itu, yaitu untuk melindungi yang lemah daripada yang kuat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berkati bangsa Indonesia, Engkau berkati supaya bangsa Indonesia bertobat Tuhan, supaya bangsa Indonesia juga bisa memberkati Israel, sehingga dengan mereka memberkati Israel, Tuhan berjanji untuk memberkati. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Tuhan, dari sebab itu kami berdoa Tuhan, pengampunan untuk bangsa kami yang sudah menolak Engkau, yang sudah membenci Engkau, yang sudah menganiaya umat-Mu, yang adalah juga sebenarnya menganiaya Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa kami, supaya bangsa kami boleh melihat keselamatan yang dari Tuhan, boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, dan kepadamu saja manusia harus menyembah, bangsa Indonesia harus menyembah Tuhan. Dari sebab itu kirimkan para misionaris, para penginjil Tuhan. Engkau berikan mereka kecakapan di dalam memberitakan firman, bahkan Engkau menyertai mereka dengan kuasa, mujizat dan tanda-tanda heran, sehingga dengan itu semua Tuhan, mereka bisa mengetahui orang-orang yang belum percaya, mengetahui bahwa Allah ada di pihak kami, dan bahwa Allah yang kami beritakan sungguh adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang hadir, dan juga kami semua yang mungkin sudah keluar juga Tuhan. Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada bulan hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. The world feels heavy when my heart is filled with worry. I lay it